ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tiada bukan, nawaitu kita, niat kita hanya kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan insyaallah hanya kepada Allah, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan ketika karena Allah kita lakukan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya enggak tanggung-tanggung, surganya Allah. Gambaran surga itu luar biasa. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25, apa gambaran surga itu? Bagaikan air yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dan orang yang memakan buah-buahan serupa apa yang dia makan di dunia. Ya, serupa. Dan juga janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan nantinya, yaitu orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan pasangan-pasangan di akhir kelak. Masyaallah, tabarakallah. Selanjutnya salawat besertakan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah adalah contoh suri teladan yang baik bagi kita, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita bawakan ke dalam diri kita, kita bawakan ke dalam keluarga kita bawakan dalam masyarakat kita, insya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita, tidak di dunia saja, kan tetapi selamat di akhir kelak. Dari itu, Bapak dan Ibu jamaah Tarwih Dawiti rahimakumullah, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa demikian perlu kita berselawat? Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhir kelak. Maka luar biasa Nabi kita, luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, penghulu para rasul. Kalau ditanya, banyak yang iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Mungkin kita sudah tahu, ketika Nabi Adam berbuat dosa, langsung diturunkan ke atas dunia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam buat dosa, dibuang baju kehormatannya. Ketika Nabi Adam berbuat dosa, dipisahkan antara dia dan istrinya, Siti Hawa. Nah, bagaimana dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita berbuat dosa, apakah kita dibuang ke tempat yang lain? Apakah kita berbuat dosa langsung dipisahkan dengan orang yang kita cintai? Tidak. Akan tetapi ketika kita berbuat dosa, kita bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja kita minta ampun. Luar biasa. Maka dari itu marilah kita selalu bangga dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang sama-sama kami hormati pengurus Musala Baitul Amal beserta jajarannya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu selaku jamaah tetap di musala kita ini. Mohon maaf ketika masuk salah langkah, ketika mengecek salah kecek, salah sampai, ketika tangan salah jangkau. Kenapa? Iko ko tamu risiko. Nantagak kini ko tamu risiko. Jadi kalau ada salah tunjukan salah tuh Ustaz, salah tuh. Nah, tunjuk sama-sama. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, terutama kepada pengurus yang sudah mengamanahkan kepada saya untuk mengisi pada malam hari ini kajian kita. Sudah berapa hari kita puasa Bapak dan Ibu? Berapa hari? Berapa? 9 balik. Alhamdulillah 9 balik, besok 20.
Sudah 19 hari kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, nggak terasa lagi itu Bapak dan Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Tidak akan menempuh Syawal. Tidak terasa lagi. Asik dengan kegiatan kita, asik dengan ibadah kita, ternyata 1 Syawal sudahlah tiba. Nggak berhitung hari lagi. Ya, besok kita lakukan sudah habis 20. Separuh lebih sudah kita lewati. Kalau orang yang puasa 30, 10 hari lagi. Ya, 10 hari lagi. Kalau orang puasa 29, 9 hari lagi. Nah, hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Sudah 19 hari kita melaksanakan puasa Ramadan. Sudah 20 malam kita melaksanakan qiyamul lail. Pada kesempatan kali ini kajian kita, adakah manfaat yang kita dapatkan selama ibadah yang kita lakukan 19 hari? Maka kajian pada malam hari ini Bapak dan Ibu jamaah jamaah tarawih dan witir rahimakumullah. Sudahkah ada manfaat bagi kita puasa itu? Nah, kita sudah tahu makna dari puasa itu. Jangan kita lupa. Puasa itu menahan kita dari segala yang membatalkan puasa dan segala yang membatalkan pahala puasa. Kalaulah ada manfaatnya bagi kita, insya Allah kita bisa menahan itu semua. Tetapi apabila tidak ada manfaatnya bagi kita, akan terasa. Ketika kita berpuasa di siang hari, hal-hal yang membatal pahala puasa tetap kita lakukan. Berarti kuranglah kita mendapat manfaat dari puasa tersebut. Maka pada kesempatan kali ini, kajian kita ada 3 pelajaran hidup buat kita dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan berimbang 11 puasa ke depannya. 11 bulan ke depannya. 1 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kokohkan diri kita bagaikan kayu bakar yang kita cari. Kita ikat seikat-ikat sekuat-kuatnya, maka kokoh dia. Ketika kita bawa, mudah dibawa. Tetapi bagi yang tidak kokoh, ketika satu saja terbuang, maka susah kita membawanya. Maka hadirin jamaah tarawih dan witir rahimakumullah, ada 3 pelajaran hidup yang dapat kita ambil. Yang pertama, puasa ini melatih kita untuk sabar. Melatih kita untuk sabar. Sabar dalam segi apa? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika di siang hari kita menahan lapar dan haus. Sabar dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, di siang hari makanan kita itu yang kita cari, ya kita cari dengan keringat kita, dengan tenaga kita. Kita cari makanan, kita beli dengan halal. Kita punya istri. Akan tetapi di siang hari diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak Bapak dan Ibu? Diharamkan oleh Allah. Ketika diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari, maka kita harus sabar dalam menghadapi itu semua. Enak makanannya, bisa kita makan, halal bagi kita, tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun istri kita. Kalau kita bisa mencampuri, silahkan. Akan tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Nah, harus sabar kita menghadapi itu semua. Nah, kesabaran ini pun tidak juga kita terapkan dalam bulan suci Ramadan ini saja. Di luar bulan suci Ramadan perlu kita terapkan kesabaran itu. Maka berkahnya bulan suci Ramadan, ketika kita sabar di bulan suci Ramadan,
insya Allah sabar kita di 11 bulan yang akan datang. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.